apa kabar? Bagaimana keadaan hari ini? Perenungan itu penting dalam hidup. Oleh sebab itu jeda patut kita kelola menjadi waktu yang sangat bermakna. Membangun kehidupan ini menjadi lebih berarti, lebih bermakna, lebih dipenuhi kesadaran dan tanggung jawab. Memang begitu kita harus menjalani hidup ini. Sehingga tak boleh mengabaikan yang dinamakan hati. Dan di dalam hati sendiri ada tempat yang sangat khusus sekali untuk hati nurani. Keluarga adalah fondasi, basic yang sangat mendasar sekali untuk menanamkan hal-hal yang sangat mulia di dalam kehidupan anggota rumah tangganya. Peran orang tua untuk mendidik anak ini juga sesuatu yang mulia sekali. Perlu dikemas, perlu dikelola tiap-tiap hari. Perlu dilatih tiap-tiap hari. Bagaimana mengelola hati nurani? Dalam kehidupan keluarga, saya belajar hal yang simple sekali. Hal yang simple itu adalah simbol-simbol, perumpamaan-perumpamaan, kiasan-kiasan untuk anak-anak seusia 0 sampai 12 tahun. Masih bisa dibentuk 0 sampai 12 tahun. Dan di masa-masa itu saya merekam baik-baik. Menangkapnya, menyimpannya di dalam hati baik-baik. Tentang cerita atau kisah diumpamakan orang tua saya, kita tuh punya dua pengawal ya. Yang satu itu di sebelah kiri, dia seperti orang yang tidak punya rambut, kepalanya botak, ada tanduknya, dia punya tombaknya tajam, ujungnya runcing, tajam sekali, dan dia punya ekornya itu juga tajam. Saya lihat gambarnya, luar biasa sekali, menyeramkan maksudnya. Lalu kemudian di sebelah kanan ada peri yang cantik, baik, lembut sekali, dan sedia menolong kita untuk berada di dalam tarikannya, tapi dua-dua punya tarikan. Lalu orang tua saya mengatakan begini, suatu ketika kamu mau melakukan yang baik nih, hati nurani sudah mengusik-usik kamu nih ya, untuk kerjakan dan tolong misalnya saudaramu, dan kamu masih mengatakan, aduh sayang, ini warnanya bagus, saya punya satu, nanti juga kalau saya kurus saya bisa pakai ini lagi gitu. Jadi simpan terus di dalam lemari, simpan, gak pernah kurus-kurus gitu, dan gak pernah terus berbuat baik. Padahal saudara kita itu di depan mata kita, itu kenyataan. Menolong orang lain itu bukan keharusan. Menolong orang lain itu kenyataan, dan orang lain itu kenyataan dalam kehidupan kita. Apakah Anda setuju dengan hal ini? Orang lain itu adalah kenyataan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita urus diri kita, dan bagaimana kita perhatikan juga kepentingan atau kebutuhan-kebutuhan sesama kita, karena itu kenyataan dalam kehidupan. Yang satunya ini bilang, jangan, gak usah. Dan yang lainnya mengatakan, ayo beri, kasih, masa kamu tega, nanti kamu bisa beli lagi, mungkin yang lebih bagus atau yang sama dengan itu. Mana yang mau kita pilih? Hati, kata hati, dan nalar saja, atau sesuatu yang tersembunyi dan khusus ini dalam hidup kita, yaitu hati nurani. Kalau kita tidak bersikap, ya kita mudah dong terombang-ambingkannya. Kita tidak punya rasa sama sekali. Tapi kalau berproses, misalnya kita tidak mau menolong, tidak mau membantu, orang itu pergi berlalu, dan yang tertinggal di hati ini adalah ini tadi yang berbicara.
Kasihan dia. Kamu punya banyak. Kenapa kamu tidak menolongnya? Membuka hati ini penting. Di sana muncul kesadaran, di sana muncul yang dinamakan rasa malu. Di sana muncul rasa bersalah. Mari duduk, merenung sejenak dalam hidup ini tentang bagaimana kita mengangkat hati kita dalam harkat dan martabat sebagai manusia ciptaan Tuhan. Bagaimana Dia menghendaki kita ada di dalam tataran kebersamaan. Latih diri untuk mulai peka, melihat, mendengar, merasa-rasakan apa yang dinamakan pertimbangan hati nurani. Bersyukur di tengah kegagalan, kesalahan-kesalahan yang kita buat dalam panggilan hidup ini, masih ada hati nurani. Hati nurani itu berbicara karena relasi yang dibina dengan Tuhan, Halik pencipta langit dan bumi dan yang menghadirkan kita di bumi ini. Bersyukur bahwa Dia masih menuntun kita ke jalan terangnya, sehingga yang namanya nur itu terus menyinari kita. Hati nurani memberikan yang pertama, rasa malu, rasa bersalah terhadap diri dengan tak dapat melakukan apapun terhadap kenyataan. Pertimbangannya selalu pada diri sendiri dan bukan orang lain. Hati nurani menolong kita menyatukan loh yang dinamakan antara saya mengurusi diri saya sendiri dan orang lain. Menyatukan antara kedua kepentingan diri sendiri dan altruistis dalam kehidupan kita. Itu yang hati nurani mau kerjakan. Yang kedua adalah bagaimana kita belajar bersyukur. Jadi orang yang bersyukur adalah orang yang menerima realitas kehidupannya, tidak menuntut, dan juga rela menjalani kehidupan ini dengan terus berbuat baik. Sekecil apapun, sesederhana apapun, mungkin emas perak kita nggak punya, tetapi ada yang kita dapat, ada yang kita bisa lakukan, yaitu mendoakan, mensupport, memberikan kata-kata yang positif, mendukung, itu dapat kita kerjakan. Dan itu panggilan hati nurani. Lalu kemudian yang ketiga, yaitu gunakan karunia-karunia yang ada. Gunakan kemampuan-kemampuan yang Tuhan beri kepada kita semua. Kalau punya potensi, talenta, jangan ditanam di dalam tanah. Dia harus dikembangkan, yaitu dihidupkan dalam kehidupan kita ini. Dia harus dikelola. Lalu jangan lupa dalam menerapkan karunia-karunia yang Tuhan beri. Jangan sampai kita jatuh pada keangkuhan dan kesombongan. Oleh sebab itu, selalu minta bantuan Tuhan. Terus minta pertolongan Tuhan. Apa saja yang mau kita kerjakan dalam kehidupan ini, mari lakukan itu. Jangan andalkan kekuatan pikir, kekuatan otot, kekuatan kemampuan, potensi, dan semuanya. Minta dari Dia. Duduk sejenak, tenang, mau menghadapi sesuatu, mempertanggungjawabkan sesuatu, selalu mengangkat hati, membuka hati dengan minta pertolongannya. Supaya semua karunia-karunia yang kita kembangkan itu sungguh-sungguh bermanfaat, sungguh-sungguh berguna bagi sesama. Mari kerjakan kehidupan ini dengan penuh rasa syukur. Mari merangkai kehidupan ini dengan terus berbuat baik
tiap-tiap hari. Apa saja yang mampu, yang kita nggak mampu kan kita nggak bisa ya. Lalu kemudian gunakan karunia-karunia apa yang ada pada kita. Dia akan menolong, menerangi hati kita, sehingga kita memiliki hati nurani. Latihlah itu terus-menerus, menjadi pembiasaan-pembiasaan dalam diri. Utamakan juga kepentingan diri sendiri, itu pasti tidak bisa kita abaikan. Dan jangan lupakan kepentingan dan kebutuhan orang lain. Buat pertimbangan-pertimbangannya dan satukan itu dalam kehidupan. Selamat merayakan dan memfungsikan hati nurani. Sampai jumpa.